Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kianmo membenarkan hal itu. Alasannya memberitahu mereka semua ini justru karena dirinya berencana untuk membagikan lokasi ini dengan semua orang. Mereka pun kaget mendengar soal Kianmo akan mengungkapkannya. Jika Kianmo melakukan, bukankah semua orang bisa menjadi sekuat Kianmo? Sedangkan Ling Xiao sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya dengan mengungkap lokasi-lokasi ini, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kianmo. Lalu, Kianmo menanggapi omongan mereka dan membenarkan hal itu. Dengan bantuan altar kuno, setiap siswa di negara Sia akan menjadi sekuat naga. Namun, dari semua koordinat saat ini, hanya sebagian kecil yang berada dalam batas negara Sia. Sisanya berada di wilayah negara lain. Kepala sekolah pun kaget mendengarnya dan bertanya bagaimana Kianmo bisa tahu begitu baik, apalagi soal altar kuno di luar negeri. Kianmo meminta semua orang untuk tidak berkecil hati. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka mungkin tidak bisa bepergian ke sana. Tapi dirinya punya rencana. Salah seorang kepala sekolah pun bertanya soal rencana Kianmo. Kianmo mengatakan bahwa babak baru turnamen internasional akan segera dimulai. Jika mereka bisa memenangkan perang ini, mereka bisa mengklaim wilayah tempat altar kuno berada. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa dirinya mengharapkan ide cemerlang. Negara Sia mereka tidak pernah tampil baik di turnamen internasional. Kepala sekolah lain pun membenarkan hal itu. Dan itulah militer negara Sia. Mereka tidak bisa terlibat. Kianmo mengatakan bahwa mereka bisa terlibat. Dirinya tidak keberatan memberitahu mereka semua bahwa dirinya sekarang adalah anggota Flame Dragon Soul dan akan berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, dirinya usulkan di sini dan sekarang bahwa guild dari semua akademi besar membentuk aliansi yang dipimpin oleh dirinya untuk bersaing dengan guild asing untuk mendapatkan altar kuno ini. Salah satu dari kepala sekolah merasa bingung dengan hal ini. Dari perang internasional dan altar kuno, terlalu banyak informasi untuk diterima. Kepala sekolah lain pun baru tahu bahwa Kianmo adalah anggota dari Flame Dragon Soul. Dengan ini mereka perlu benar-benar mendekatinya. Salah seorang dari mereka menyebut bahwa dirinya punya firasat dunia Awakener akan berubah. Era berikutnya mungkin adalah era Cheng Qianmo. Dalam pikiran Ling Xiao, jika Qianmo mengusulkan rencana aliansi sejak awal, orang ini pasti akan waspada, curiga, dan ingin menyela mereka. Tetapi dengan memasang umpan terlebih dahulu, mereka akan dengan senang hati menerima umpannya. Lalu salah seorang dari mereka pun menyebut bahwa Kianmo ini adalah kesempatan luar biasa. Universitas Black Tortoise akan mendukung Kianmo. Kepala sekolah lain menyebut bahwa itu seperti yang Kianmo katakan. Hanya dengan memperkuat guild negara Sia, mereka dapat bersaing dengan kekuatan asing. Memiliki visi yang begitu besar, Kianmo benar-benar merupakan berkah bagi negara Sia. Mereka akan bergabung juga. Mendengar hal ini, Kianmo mengatakan karena semua orang setuju, dirinya resmi mengumumkan bahwa aliansi 9 sekolah mereka akan memperluas skalanya dan berevolusi menjadi aliansi bersatu akademi-akademi negara Sia tanpa batasan keanggotaan. Setelahnya, di depan gedung aliansi 9 sekolah, salah seorang kepala sekolah mengatakan kepada Ling Xiao bahwa Ling Xiao sangat beruntung telah melahirkan anak ajaib seperti Cheng Qianmo.
Ling Xiao mengatakan bahwa dirinya benar-benar beruntung. Ling Xiao pun meminta mereka untuk menjaga diri mereka dan mempersilahkan mereka untuk datang lagi. Lalu Ling Xiao mengatakan kepada Qian Mo bahwa dirinya pikir ini hanya pertemuan rutin. Ling Xiao pun bertanya apa yang coba Qian Mo lakukan dengan memberitahu mereka tentang altar kuno dan membentuk aliansi bersatu. Qian Mo meminta maaf karena tidak memberitahu Ling Xiao sebelumnya. Alasan dirinya melakukan ini adalah untuk mempersiapkan masa depan. Selama ujian kemajuan ketiga, Ling Xiao pasti sudah mendengar apa yang dikatakan Liu Yanxing tentang binatang iblis yang sebenarnya. Kekuatan binatang-binatang itu jauh lebih besar dari apa yang telah mereka lihat. Dirinya harus membuat rencana ke depan. Ling Xiao pun mengerti. Sepertinya Qian Mo sudah merencanakannya sejauh itu. Sepertinya Qian Mo benar-benar yakin akan menjadi pemimpin era berikutnya. Qian Mo pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir untuk menjadi pemimpin era berikutnya. Itu terlalu arogan untuk dikatakan. Dirinya hanya berusaha sebaik mungkin. Dalam pikiran Qian Mo, kalau seperti game di kehidupannya sebelumnya, mereka akhirnya harus menghadapi para dominator. Dirinya sudah menyaksikan kekuatan mereka. Meskipun saat itu hanya sebuah permainan, mereka tetap gagal pada akhirnya. Meskipun telah mengumpulkan semua pemain terkuat, kali ini meskipun dirinya hanya punya skill pasif yang tak terkalahkan, skill ini tidak bisa direset. Jika dirinya bisa mengumpulkan kekuatan penuh dari negara Xia, peluang mereka akan jauh lebih besar. Lalu Ling Xiao yang memikirkan hal ini menyebut bahwa itu ide yang bagus, tapi mengintegrasikan kekuatan semua guild akademi di negara Xia, dirinya takut ada kendala besar saat ini. Qian Mo bertanya soal kendala besar itu. Ling Xiao menyebut bahwa guild lain mungkin mudah ditangani, tapi presiden Universitas Oracle mereka yaitu Fan Hanyu, bukankah sebelumnya sudah dirinya ceritakan tentang dia sebelumnya? Qian Mo pun bertanya apakah itu wakil kepala sekolah yang tidak cocok dengan Ling Xiao. Dirinya ingat Ling Xiao pernah menyebutnya. Tapi menurutnya itu tidak seserius itu. Ling Xiao mengatakan bahwa Fan Hanyu bukanlah orang jahat, tetapi dia memiliki temperamen yang aneh dan sangat sulit dihadapi. Qian Mo meminta Ling Xiao untuk tidak khawatir. Setelah dirinya melapor ke Flame Soul Dragon, dirinya akan mencari waktu untuk kembali dan bertemu dengan Fan Hanyu. Ling Xiao pun tertawa dan menyebut itu bagus, dirinya akan menunggu kabar baik Qian Mo jika demikian. Dalam pikiran Ling Xiao, sepertinya seseorang akan mengalami nasib buruk. Semoga mereka bisa berjuang sendiri. Raja Iblis yang mengguncang dunia akan segera tiba di medan perang. Kemudian keesokan harinya di depan gerbang Universitas Oracle, Qian Mo mengatakan kepada mereka bahwa ujian kemajuan ketiga telah selesai. Selanjutnya dirinya perlu melapor kepada Flame Dragon Soul. Qian Mo meminta mereka bertiga untuk kembali ke kota Everlasting dan bantu Guqian mengelola guild sampai dirinya kembali. Huang Tian pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir, dirinya akan membantu Qian Mo melatih anggota guild dengan baik. Saat Qian Mo kembali, dirinya akan memberi Qian Mo Everlasting Fake yang lebih kuat. Zhao Shiwei pun mengajak Qian Mo bertarung lagi saat Qian Mo kembali. Qian Mo mengatakan bahwa benua apokalips mungkin menghadapi pergolakan besar kali ini. Mereka semua harus melatih guild dengan baik dan mereka sendiri harus menjadi lebih kuat. Ruoshi pun tiba-tiba memeluk Qian Mo dan menyebutnya jajingan. Qian Mo harus kembali. Qian Mo meminta Ruoshi untuk tidak khawatir begitu dirinya menyelesaikan latihan khusus dan turnamen. Dirinya akan segera kembali. Dengan ini, dirinya pamit pergi lebih dulu untuk melapor. Kemudian saat ini di Garnison Flame Dragon Soul, Qian Mo melapor kepada petugas dan petugas pun mengkonfirmasi bahwa dia adalah Cheng Qian Mo level 52. Petugas pun bertanya apakah Qian Mo benar-benar bergabung dengan Flame Dragon Soul di level ini. Apakah Qian Mo yakin berada di tempat yang tepat? Qian Mo bertanya apakah petugas tidak mengetahui dirinya. Petugas pun balik bertanya haruskah dirinya mengenal Qian Mo, apakah Qian Mo seorang selebritas internet. Dan di saat yang sama Li Wenxuan datang dan menyapa Qian Mo karena sudah berada di sini. Qian Mo segera menyapa Li Wenxuan. Li Wenxuan mengatakan bahwa dirinya mulai berpikir Qian Mo takut dan kabur. Dan segera Li Wenxuan meminta Qian Mo mengikutinya. Qian Mo mengatakan bahwa tempat ini cukup terpencil, butuh beberapa saat baginya untuk menemukannya.
Petugas yang melihat hal ini merasa heran dan bertanya mengapa Li Wensuan datang dan menjemputnya secara pribadi. Siapakah Qian Mo ini? Lalu Li Wensuan meminta Qian Mo untuk tidak memperdulikan mereka. Ada peraturan ketat tentang kontak dengan pihak luar di sini. Jadi mereka memiliki akses terbatas ke informasi eksternal. Mereka belum pernah mendengar tentang juara turnamen besar seperti Qian Mo. Namun, Qian Mo jangan terlalu sombong, lagi pula menjadi jeniuslah yang membuat Qian Mo bisa masuk ke sini. Lalu saat ini anggota Flame Dragon Soul lain telah berkumpul, dan salah seorang dari mereka bertanya apakah mereka dengar seorang pemula akan bergabung dengan mereka nanti. Li Wensuan sudah memberitahu mereka kemarin. Mereka bilang pemula ini sangat muda. Orang ini pun bertanya apakah menurut mereka dia bisa lebih hebat dari Lu Cheng'an. Seseorang menyebut bahwa Lu Cheng'an mencapai level 49 pada usia 28 tahun dan memiliki bakat peringkat Triple S yang langka. Seseorang yang bisa menjadi monster lebih dari Lu Cheng'an dirinya tidak percaya. Lalu Li Wensuan pun datang dan meminta semuanya untuk berkumpul dan mengenalkan Cheng Qianmo sebagai partner baru mereka. Mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya dan bertanya bukankah ini lulusan perguruan tinggi baru? Bagaimana dia bisa bergabung dengan Flame Dragon Soul? Dan apakah ini pendatang baru misterius yang dibicarakan semua orang? Dia tidak terlalu mirip, sama sekali tidak luar biasa. Li Wensuan pun meminta Qian Mo melihat hal ini. Reputasi Qian Mo tidak berarti apa-apa di sini. Qian Mo harus membuktikan diri Qian Mo untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Qian Mo pun bertanya bagaimana cara membuktikan dirinya. Apakah dirinya harus melawan seseorang? Li Wensuan pun mengatakan bahwa tidak serumit itu, ikuti saja tesnya. Selama Qian Mo lulus, Qian Mo baik-baik saja. Qian Mo pun tidak masalah dengan hal itu. Li Wensuan menyebut jika Qian Mo ingin mereka menghormati Qian Mo, maka Qian Mo harus lulus tes ini. Seseorang pun bertanya apakah Li Wensuan membuat pemula melakukan tes itu. Apakah itu benar-benar perlu? Mereka pun bertanya-tanya apakah Qian Mo membuat Li Wensuan jengkel. Karenanya dia akan mengalami masa sulit. Namun sebagian dari mereka tidak peduli. Mereka akan mendapatkan pertunjukan yang bagus. Mendengar hal ini Qian Mo bertanya-tanya apa ini, bukankah dirinya pernah melakukan ini sebelumnya. Li Wensuan pun mengatakan bahwa penilaian ini tidak seperti yang sebelumnya. Ini adalah tantangan tanpa akhir. Monster akan terus muncul. Semakin banyak gelombang yang Qian Mo tahan, semakin kuat Qian Mo. Qian Mo pun menekankan bahwa ini tidak masalah. Dirinya akan melakukannya lagi. Lalu Li Wensuan menjelaskan bahwa untuk penilaian tantangan tanpa akhir ini, Qian Mo memiliki batas waktu 30 menit. Menyelesaikan seluruh durasi dianggap lulus. Semakin banyak gelombang monster yang Qian Mo habisi, semakin tinggi skor Qian Mo. Qian Mo pun mengerti. Lalu anggota lain pun bertanya apakah Li Wensuan salah mengenai waktu 30 menit ini, biasanya 10 menit. Qian Mo masih pemula, apakah Qian Mo membuat King Yamali marah? Meskipun tidak ada bahaya nyata, dia tetap akan sedikit menderita. Lalu Qian Mo pun pamit pergi kepada Li Wensuan. Li Wensuan pun mempersilahkan Qian Mo dan meminta Qian Mo untuk mendapatkan skor yang mengesankan. Dalam pikiran Li Wensuan, orang-orang ini semuanya jenius tingkat provinsi. Terbiasa memandang rendah semua orang. Ini saat yang tepat bagi Qian Mo untuk menjatuhkan mereka demi dirinya. Lalu saat ini Qian Mo telah berada di alam rahasia. Dan notifikasi menyebut bahwa gelombang serangan pertama akan dimulai dalam 10 detik. Setelah melewati setiap gelombang akan ada waktu istirahat selama 5 detik. Kesulitan pertempuran selanjutnya akan terus meningkat. Dengan ini Qian Mo diharapkan bersiap. Dalam pikiran Qian Mo, beginikah dunia rahasia itu? Dan mereka tidak bisa melihat proses pertarungan spesifiknya dari luar. Namun Qian Mo menilai ini hal yang bagus, dirinya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa perlu menahan diri. Dan kini gelombang pertama muncul dengan monster elite Blood Wolf level 54. Qian Mo menilai bahwa gelombang pertama yang berisi 20 monster elite dengan level yang sama ini agak lemah. Sepertinya dirinya harus meningkatkan tingkat kesulitannya dengan cepat untuk mendapatkan hasil maksimal dari tes ini. Di saat semua Blood Wolf menyerang, Qian Mo menggunakan skill Ultimate Nanguard yang membuat semua Blood Wolf kini terpukul mundur. Tidak berhenti sampai di situ, Qian Mo segera mengaktifkan skill Frost Shock yang merupakan skill area hingga membuat semua Blood Wolf membeku. Qian Mo mengatakan setelah mendapatkan The Thousand Bladed Umbrella,
Sudah lama sekali dirinya tidak menggunakan senjata Ancestor Glory. Kini waktunya untuk mendobrak. Dan tak berselang lama notifikasi mengucapkan selamat kepada Qianmo karena telah lulus gelombang pertama penilaian. Gelombang kedua akan dimulai 5 detik lagi. Qianmo mengatakan bahwa gelombang pertama bahkan bukan pemanasan. Dirinya akan menggunakan gerakan besar sebelum gelombang kedua muncul. Anggota Flame Dragon Soul yang lain pun nampak kaget dan menyebut ini tidak mungkin. Apakah Qianmo melewati gelombang pertama dalam waktu kurang dari 1 menit? Mesinnya pasti rusak. Li Wensuan menilai bahwa orang-orang sombong ini sekarang mereka seharusnya tahu selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Lalu kini Qianmo masuk ke babak kedua. Saat monster muncul tak perlu waktu lama Qianmo membereskannya. Dan kembali notifikasi mengucapkan selamat dan gelombang ketiga akan dimulai 5 detik lagi. Qianmo mengatakan bahwa damage pasif dari peningkatan job ketiga memang kuat. Persiapan sebelumnya membuat dirinya bisa membunuh monster-monster ini sekaligus. Dan kembali mereka bertanya-tanya bagaimana bisa langsung terbunuh kali ini. Mereka yakin pasti ada masalah dengan dunia tantangan. Li Wensuan pun agak kesal dalam pikirannya mendengar ocehan mereka dan bertanya-tanya bagaimana orang ini melakukannya. Apakah benar-benar ada masalah dengan bagian akhirnya? Apakah ini kurang menantang bagi Qianmo? Dan kembali Qianmo kini dengan cepat membereskan gelombang ketiga, lalu lanjut membereskan gelombang keempat, hingga gelombang kelima dan seterusnya tanpa ada masalah. Mereka pun mengatakan bahwa ini sudah berjalan 28 menit dan Qianmo sudah berada di gelombang ke-19. Itu rata-rata tidak lebih dari 3 menit per gelombang. Mereka pun bertanya monster macam apakah Qianmo ini. Lalu kini di gelombang berikutnya monster lebah kini muncul. Qianmo menilai ini adalah self-destruction bugs level 62. Mereka memicu ledakan area efek kecil saat mati. Bahkan jika dirinya membunuh mereka, dirinya akan lenyap oleh reaksi berantai penghancuran diri. Namun ini waktu yang sempurna, saatnya menguji kekuatan elemen pasif terakhirnya. Dan dengan cepat Qianmo maju dan membunuh semua serangga ini dalam satu serangan. Hingga ledakan pun kini terjadi. Saat health point Qianmo terus berkurang, Qianmo menyebut bahwa pasif Hell Order Sword akan segera terpicu. Dan benar saja pasif ini seketika terpicu. Diketahui saat menerima kerusakan besar, mengorbankan health point hingga 50% untuk memanggil Phantom of a Hill Demon yang memberikan kerusakan proporsional. Hingga pusaran angin kini menyapu area sekitar dan health point Qianmo kini dipulihkan. Qianmo menyebut bahwa ultimate AOS semacam ini lebih efektif jika monsternya banyak. Lalu kini notifikasi mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan gelombang ke-21. Penilaian telah berakhir. Sebentar lagi akan dimulai. Melihat hal ini Qianmo pun bingung dan bertanya apakah hanya itu dirinya masih belum puas. Saat Qianmo keluar orang-orang pun mengatakan bahwa Qianmo berhasil bertahan melawan 20 gelombang dalam 30 menit. Apakah mereka tidak salah lihat? Kecepatan yang jelas ini begitu cepat, Qianmo mungkin juga menggunakan sebuah cheat. Lihat ekspresinya, apakah Qianmo terlihat masih belum puas. Qianmo pun menilai bahwa ini sudah dirinya duga. Ini selalu terjadi setiap kali dirinya keluar. Lalu Qianmo pun bertanya kepada Li Wensuan seharusnya dirinya lulus ujian kedua. Li Wensuan pun mengatakan bahwa Qianmo memang sangat kuat. Tidak hanya lulus, Qianmo juga memecahkan rekor dunia rahasia. Lalu anggota lain bertanya bukankah ada satu ujian lagi? Ujian di mana mereka harus bertahan 5 menit melawan Li Wensuan. Anggota lain pun membenarkan hal itu. Mereka semua dihajar habis-habisan oleh Li Wensuan. Bukankah anggota baru ini juga harus merasakannya? Li Wensuan pun sangat kesal mendengarnya dan menyebut mereka sebagai sekelompok pembuat onar yang suka tontonan bagus dalam pikirannya. Nanti dirinya harus melatih mereka lebih keras lagi. Lalu Qianmo pun bertanya apakah benar-benar ada aturan seperti itu. Li Wensuan pun menyebut bahwa dulu memang ada tapi menurutnya terlalu brutal. Jadi dirinya hapus. Qianmo mengatakan karena aturan itu benar-benar ada, dirinya tidak bisa melanggar. Dengan ini Qianmo mengajak Li Wensuan untuk melakukan sesuai aturan. Mereka yang mendengar hal ini tidak menyangka Qianmo benar-benar ingin melawan Li Wensuan. Dia mungkin menjadi percaya diri setelah memecahkan rekor. Li Wensuan pun menilai bahwa Qianmo benar-benar ingin melawan dirinya. Dirinya mengerti dirinya akan beritahu Qianmo mengapa mereka memanggil dirinya sebagai King Yamali.
Lalu Li Wensuan pun mengatakan karena Qianmo sangat bersemangat, dirinya akan memuaskan keinginan Qianmo. Qianmo juga tidak perlu khawatir, dirinya tidak akan menggunakan kemajuan job keempatnya untuk menindas seseorang yang lebih lemah. Qianmo pun mengerti. Kini saat di arena, seseorang datang dan bertanya apakah Qianmo yang menyamai rekornya. Anggota lain pun membenarkan hal itu dan versi Qianmo 30 menit dan versinya 10 menit. Yang berarti Qianmo bahkan lebih kuat dari jenius sepertinya. Dan diketahui pria ini adalah Lu Cheng'an, anggota Flame Dragon Soul. Lu Cheng'an pun mengatakan kalau Li Wensuan mengatur durasinya, jadi 30 menit buat dirinya juga pasti bisa. Lalu Li Wensuan memperingatkan Qianmo bahwa job keempatnya adalah kelas elemen Annihilation A. Dirinya memiliki kekuatan kerusakan sihir yang sangat kuat. Qianmo sebaiknya berhati-hati. Qianmo pun mempersilahkan Li Wensuan untuk mengambil langkah lebih dulu. Dan chapter berakhir.